Ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nagung Bini Pratendra Putra, nomor absen 1. Perkenalkan, saya Pandi Pada Okaviani, absen 35. Perkenalkan, nama saya Nusdi Bulanati, absen 33. Perkenalkan, nama saya Dewi Wijaya, nomor absen 15. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil jawaban kami. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengaruh hiperinflasi dan blokade laut yang dilakukan oleh Belanda terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada saat itu. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh hiperinflasi dan blokade laut yang dilakukan oleh Belanda terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada saat itu. Hiperinflasi adalah kondisi di mana tingkat inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Biasanya disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang buruk dalam konteks Hindia Belanda atau Indonesia. Hiperinflasi terjadi akibat 3 faktor. Faktor pertama yaitu adanya kebijakan monopoli perdagangan dan penetapan harga oleh Belanda yang sangat merugikan ekonomi lokal. Faktor kedua yaitu pembiayaan perang kolonial oleh Belanda yang dilakukan dengan mencetak uang secara berlebihan. Faktor yang ketiga adalah kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok akibat blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Selanjutnya, soal nomor 2. Soalnya, apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawaban saya, untuk mengatasi permasalahan inflasi dan blokade laut yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia pada masa itu. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, diversifikasi produksi dan ekspor. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur maritim. Yang ketiga, mengendalikan harga dan distribusi. Yang keempat, diplomasi ekonomi internasional. Yang kelima, reformasi sistem ekonomi. Selanjutnya, program apa saja yang menjadi unggulan pembangunan ekonomi pemerintah pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menjalankan beberapa program unggulan untuk membangun perekonomian, antara lain 1. Pembangunan pertanian, yang kedua industrialisasi, yang ketiga pembangunan infrastruktur, yang keempat stabilitas makroekonomi, yang kelima adalah pengembangan sumber daya manusia. Faktor apa yang menjadi penyebab keberhasilan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru? Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab keberhasilan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru di Indonesia. Antara lain, 1. Stabilitas politik dan keamanan. Pemerintahan Orde Baru berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi. 2. Kepemimpinan yang kuat dan visioner. Presiden Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru memiliki visi dan komitmen yang kuat dalam membangun ekonomi. Ia didukung oleh tim ekonomi yang kompeten seperti Widjojo, Niti Sastro, dan Ali Wardahana. 3. Perencanaan ekonomi yang sistematis. Pemerintah menerapkan perencanaan ekonomi jangka panjang melalui rencana pembangunan 5 tahun atau REPELITA. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya dan investasi yang terstruktur. Mengapa ekonomi Orde Baru mengalami kemunduran pada akhir periode? Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru mengalami kemunduran pada akhir periode. Antara lain, yang pertama adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Yang kedua, adanya KKN, korupsi,
kolusi dan nepotisme. Yang ketiga, adanya ketergantungan pada sumber daya alam. Yang keempat, yaitu kurangnya inovasi dan daya saing di Indonesia. Yang kelima, adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia yang melebar. Keenam, kurangnya reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kombinasi dari faktor tersebut menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada masa akhir Orde Baru dan mengalami krisis yang berkepanjangan dan kemudian memicu jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1988. Baiklah, tadi adalah hasil dari diskusi kelima teman saya, dan yang tidak hadir satu atas nama Gede Ari Alditya Jantaka nomor absen 8. Terima kasih kami aturkan para mesan